Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua. Apa kabar adik-adik di sana? Kali ini kita akan ibadah hari Minggu, tapi yang bawa liturgis kali ini cuma Bang Jones saja nih. Kalau bagian karidis nanti kalau nggak salah dia bagian khotbah. Nah, kalau adik-adik di rumah ini sebelum ibadah itu udah mandi apa belum sih? Kalau Bang Jones, wah Bang Jones udah wangi. Kalau adik-adik bau ya? Enggak, bercanda. Oke, kali ini sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau nyanyi dulu nih. Nyanyi apa ya? Dari Terbit Matahari. Oke, pokoknya adik-adik di rumah harus nyanyi, walaupun nggak ada Bang Jones di sana yang untuk marah-marahin adik. Oke, sip. Oke, kita bernyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, gimana adik-adik? Apa adik-adik di sana sedang bernyanyi atau dibimbing mamanya sedang nyanyi? Kalau yang nggak nyanyi nanti abang datang ke sana, abang cubit satu-satu, oke? Pokoknya harus nyanyi walaupun abang nggak di sana. Oke, kali ini kita akan memasuki ayat hafalan nih. Yang minggu lalu ada yang nge-PC Kariris, kalau nggak salah anaknya sendiri sepertinya. Bukan PC, ini namanya langsung ngomong. Jadi kita panggil saja, namanya siapa ya? Yang perempuan? Yang rambut pendek itu loh. Oh iya, Dora namanya. Kita panggil kakak Dora ke sini ya. Suaranya jangan lemot atau suaranya jangan terlalu lambat. Oke, sesuai dengan semangat minggu pagi kita. Oke? Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3 ya. Amsal 14 ayat 22. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Oke, terima kasih. Itu aja kak ya? Iya. Wih, kakak Dora hafal tapi Bang Jones tidak. Makasih kakak Dora. Waduh. Pokoknya yang minggu depan itu kalau bisa cowok. Karena yang kemarin itu sudah cowok, sekarang cewek. Berarti minggu depan harus cowok gitu, harus bisa. Walaupun cewek pun nggak apa-apa lah. Yang penting kalian hafal. PC Kariris nanti biar langsung masuk TV. Masuk ini deh, masuk kamera ya, oke? Tapi sebelumnya abang menyampaikan ayat hafalan untuk minggu depan itu dari Ibrani 11 ayat 7a. Jadi kalau adik-adik mau kalau udah hafal langsung bilang ke Aris PC. Jangan disuruh aja sih, harus memang mau gitu loh. Oke adik-adik? Oke, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita nyanyi dulu nih. Lagu apa ya? Oh, Bang tahu nih. Lagu firman-Mu. Pada tahu kan adik-adik kan? Harus nyanyi loh. Alkitabnya langsung disediain, oke? Kita nyanyi dulu nih. Terang bagi jalanku.
bagian adik-adik nyanyi ya. Silakan Kak Riris untuk membawa firman Tuhan. Terima kasih Bang Jones. Kasih dadah Kak. Nggak mau dadah. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak pimpin dari rumah, lipat tangannya, tutup matanya, serahkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan hati kami, pikiran kami, untuk dapat kami berikan kepadamu. Ajar kami Bapa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini ketemu lagi sama Kak Riris, tadi sudah sama Kak Jones. Sudah disiapkan Alkitabnya masing-masing? Coba kita buka Alkitab kita masing-masing dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7, judulnya tentang Menara Babel. Sudah? Kita baca bersama-sama. Kak Riris baca dari sini, adik-adik juga baca di rumah ya, dengan suara lantang supaya Tuhan Yesus dengar suara kita masing-masing. Oke? 1, 2, 3. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan ide gila sebagai tanah liat. Dan juga mereka, marilah kita dirikan lagi kita sebuah bangunan dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan berserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Barulah pemulihan usaha mereka mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada dan tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7 ya adik-adik. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itu sampai ayat 7. Tapi kakak sambung ya, karena ini kayaknya gantung tentang Menara Babel itu, kakak sambung sampai ayat ke-9. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dan dari situ seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Baik adik-adik, sudah kita baca dari ayat 1 sampai 9. Kali ini Kak Riris akan memutarkan video singkat tentang runtuhnya Menara Babel karena kesombongan manusia. Silakan menyaksikan.
segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Sudah melihat cuplikan video tentang cerita firman Tuhan, runtuhnya menara Babel karena kesombongan manusia. Di sini Kak Riris lihatkan ilustrasinya buat adik-adik supaya adik-adik mengerti, dan ilustrasi ini gampang. Mungkin adik-adik punya seperti cangkir-cangkir seperti ini. Sebenarnya kalau kita nggak masa COVID, ini Kak Riris akan bikin permainan buat adik-adik. Cuman karena kita masa COVID, boleh adik-adik melakukan permainan di rumah masing-masing. Contohnya seperti ini. Pada saat manusia sudah dengan kesombongannya tadi, keinginannya untuk membangun menara Babel yang tinggi sekali sampai bisa meraih surga katanya. Disitulah Tuhan marah sama manusia kan? Karena apa? Mereka bangun dengan seperti ini, batu bata. Disusun, mereka susun. Oh, ini pasti bagus ini bangunannya, kata mereka seperti itu. Mari kita bangun lagi supaya kita bisa meraih surga setinggi-tingginya. Disusun lagi sama mereka, beramai-ramai disusun. Wah, ini kita nggak usah lagi ke Tuhan. Dengan menara ini kita bisa langsung menuju surga, kata manusia-manusia itu. Kemudian disusun lagi sampai tinggi, disusun sama mereka. Disusun terus.
wah ini sudah tinggi sekali. Nah, pada saat Tuhan melihat tingkah laku manusia-manusia ini, Tuhan marah. Karena Tuhan menciptakan manusia dari zamannya Adam dan Hawa, Tuhan berkeinginan kalau manusia itu harus menyampaikan firman Tuhan ke seluruh dunia dengan satu bahasa. Nah, karena ini Menara Babel, manusia menjadi sombong. Tanpa ke Tuhan pun kita bisa ke surga, kata manusia itu. Lalu Tuhan kacau balaukanlah. Kan banyak kan yang bangun Menara Babel ini, dikacau balaukanlah sama Tuhan bahasanya mereka. Sehingga apa adik-adik? Mereka nggak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Ada yang bahasa Batak bilang, dia nakin batui, katanya. Terus ada yang bahasa Jawa bilang ini, iki piye toh, kok aku ki radong toh, koncoku ngomong apa, katanya. Terus ada lagi yang ngomong bahasa Cina, katanya gitu. Terus ada lagi yang ngomong bahasa Inggris, I do have, oh yes. Oh no. Jadi mereka tidak ada yang sambung satu-satu ini, ngomongannya tidak connect, tidak mengerti. Akhirnya apa adik-adik? Nah, seperti tadi karikat cerita firman Tuhan yang tadi, mereka pun berkumpul satu bahasa tadi, tapi tetap mereka tidak bisa mengerti bahasa satu dengan yang lain. Akhirnya apa? Menara Babel yang mereka bangun ini tidak selesai, tidak bisa setinggi langit seperti keinginan mereka untuk mencapai surga tadi. Karena apa? Tuhan Yesus hanya satu jalan menuju ke surga, yaitu siapa adik-adik? Kita harus mengenal Tuhan Yesus. Kita harus lebih memahami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita menerima kasih dan mengerti kasih, kita juga memberi kasih. Karena itu memanglah hukum Kristen yang pertama. Nah, kalau seperti tadi kita memiliki kesombongan, kalau minggu lalu Bulis cerita firman Tuhannya tentang perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Dan di sini manusia yang membangun Menara Babel ini adalah perbuatan apa dia? Benar, perbuatan yang jahat. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Kalau kita mau berbuat baik, kita itu semua pasti seizin Tuhan. Kalau kita tidak berbuat baik, Tuhan tidak mengizinkannya, ya. Akhirnya apa? Karena manusia-manusia ini sudah dikacau balaukan bahasanya. Makanya sekarang semua makhluk hidup yang ada di bumi kita ini bahasanya berbeda-beda. Ada orang Jerman, ada orang Inggris, ada orang Israel, ada orang Indonesia. Orang Indonesia pun bahasanya berbeda-beda, sukunya banyak. Itu hal kalau orang berpikir zaman dulu ini hal buruk yang dilakukan Tuhan. Tapi sekarang kita melihat walaupun kita berbeda-beda, suku kita, bahasa kita bisa bersatu. Kita bisa sekarang mempelajari bahasa Inggris. Nah, di sekolah juga ada belajar bahasa Inggris kan. Kita juga bisa belajar, kita orang Batak tinggal di Jawa, tapi kita sudah tahu bisa berbahasa Jawa walaupun hanya sedikit demi sedikit. Tapi kita bisa berkomunikasi dan mengerti bahasa Jawa. Dari sini kita bisa tahu maksud Tuhan ke depan itu apa buat kita. Bukan berarti hal buruk yang terjadi bagi kita akan selamanya buruk. Tidak begitu adik-adik. Hal buruk yang terjadi bagi kita, kadangkala Tuhan memberikan hal buruk pada kita. Tapi itulah kedepannya kita baru ngerti. Oh, maksud Tuhan itu seperti ini ya. Nah, begitu ya. Jadi setelah ini nggak selesai Menara Babelnya, akhirnya bangunannya itu rapuh. Kalau bangunan lama, coba adik-adik lihat di sekitar rumah adik-adik ada bangunan lama. Akhirnya kalau nggak dibangun, dilanjutkan bangunannya akan runtuh, dan runtuh. Sehingga Menara Babel itu sampai sekarang tidak ada. Makanya artinya Menara Babel itu adalah kacau. Karena semuanya sudah dikacau balaukan oleh Tuhan. Nah adik-adik,
Begitu ilustrasi yang kakak sampaikan buat adik-adik. Semoga adik-adik bisa menangkapnya, bisa memahaminya. Kalau kita melakukan niat jahat atau niat kesombongan diri kita, pasti Tuhan tidak berkenan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat mendengarkan firman Tuhan buat minggu depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu Bapa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ajar kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang senantiasa boleh beribadah di rumah masing-masing dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Kerinduan hati kami Bapa untuk beribadah di gereja-Mu, biarlah Tuhan Yesus yang mewujudkannya untuk ke hari-hari depan. Tapi kami tidak henti-hentinya Bapa untuk senantiasa belajar, berbuat baik, mengasihi orang lain, dan selalu patuh kepada orang tua kami masing-masing. Berikanlah kami Bapa kesehatan, jauhkan kami daripada sakit penyakit, dan biarlah Tuhan Yesus yang melindungi setiap langkah kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Mari Bang Jones, kita kembali ke Bang Jones. Oke, terima kasih Kakak Riris telah membawakan firman untuk adik-adik. Jadi, Abang harap adik-adik mengerti apa yang disampaikan firman oleh Kakak Riris. Tapi kalau nggak ngerti, bisa kok ditanya mama papanya yang di sebelahnya. Oke? Nanti kalau bingung, adik-adik bisa kok PC Kakak Ririsnya juga. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau nyanyi dulu nih lagu Setinggi-tingginya Langit. Pada tahu kan adik-adik kan? Oke, kita nyanyi dulu. Nyanyi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, lagunya sudah selesai. Kali ini kita mau doa Bapa kami. Adik-adik jangan lupa berdoanya juga ya. Hafal kan? Oke, silakan Kakak Riris dipimpin. Terima kasih Bang Jones. Bang Jones di sini aja. Oke. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Bagaimana lebih tenang hatinya? Sudah ibadah sekolah minggu, sudah berdoa, sudah memuji nama Tuhan. Yang kita tunggu adalah penerapannya ya Bang Jones Iya, Kak Riris. di dalam kehidupan adik-adik. Baik, ada yang mau didoakan nggak adik-adik? Oh ada ya? Tahun ajaran baru ya? Yang baru sekolah walaupun sekolah daring dari rumah Bang Ya Jones. bener Kak Riris, pakai kamera ya Kak? Oh iya dong, harus sabar ya. Jangan lupa bilang sama mamanya paketannya Harus terisi. diisi. Ya, Paket yang ini mah harus paketannya. berapa giga? Kalau bisa bilang, Mama. Kalau anak Karitis itu bilang, pasang wifi dong Mama. Ya gitu, waduh. Mamanya- Ibu-ibu di rumah dan bapak Ibu-ibu di rumah bingung Bang Jones. Nah, Semangat ibu bapak. tapi adik-adik, walaupun mungkin hari ini mamanya belum bisa pasang wifi sama papanya di rumah, tapi kan paketannya lengkap. Yang penting Bener. paketannya itu penuh. Penuh ya Kak Riris. Kamu sering kosong ya? Jangan bilang gitu Kak, ketahuan nanti saya Kak. Baik, sikap berdoa, kita berdoa dan menutup kebaktian kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini adik-adik sekolah minggu GKPI Yogyakarta sudah mengikuti ibadah dengan penuh sukacita, dengan baik, dengan para orang tua yang mendampingi mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan buat
ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami senantiasa dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang sudah memasuki tahun ajaran baru, di mana mereka masih sekolah daring dari rumah. Walaupun dalam keadaan masa COVID saat ini, kami harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya Bapa. Ajari kami Tuhan menjadi manusia-manusia yang patuh dengan protokol kesehatan itu. Biarlah Tuhan adik-adik boleh dibimbing para orang tua dengan baik di rumah, untuk belajar dengan baik di rumah, belajar dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah untuk masa depan mereka nantinya. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada adik-adik kami, kepada guru-guru sekolah minggu yang boleh melayani hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat pelayanan yang boleh kami lakukan hari ini, kiranya boleh berkenan kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami GKPI Yogyakarta. Tuhan Yesuslah yang mengetuk setiap pintu hati jemaat kami untuk boleh melangkahkan kakinya tetap beribadah ke gereja dengan 2 gelombang. Walaupun tidak bisa beribadah ke gereja, kami juga boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dimanapun kami meletakkan hati kami, untuk kami boleh menetapkan hati kami mengikuti ibadah, Engkau pasti hadir di tempat itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan undur dari tempat ini, Tuhanlah yang menyertai kami senantiasa dalam tiap langkah kami. Mari kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu adik-adik. Shalom. Shalom.